Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025. Biaya haji turun menjadi sekitar 55,5 juta rupiah. Angka ini turun sekitar 10 juta rupiah dari usulan awal sebesar 65 juta rupiah. Sedangkan BPIH 2025 sebesar 89,4 juta rupiah, turun ketimbang tahun lalu sebesar 93,4 juta rupiah. Begitu pula BPIH yang ditanggung jemaah juga menurun dari tahun lalu sebesar Rp56.046.172 menjadi Rp55.431.750. Biaya penyelenggara ibadah haji juga sesuai dengan harapan kami sejak awal, dan juga sebetulnya ini adalah harapannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, mengobsesikan agar calon jamaah haji itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan semurah mungkin. Lantas, kenapa biaya haji bisa turun dibanding tahun lalu? Apakah dengan banyaknya komponen biaya haji yang dikurangi akan berdampak pada kualitas pelaksanaan haji? Pemirsa, Kementerian Agama dan juga Komisi 8 DPR RI ini menyepakati biaya haji tahun 2025 ini Rp89.410.000 per jemaah haji reguler. 38%-nya atau Rp33,9 juta ditanggung oleh Kementerian, sisanya Rp55,4 juta ditanggung oleh jemaah haji reguler. Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama Senin 6 Januari menggelar rapat kerja membahas biaya haji jemaah Indonesia tahun 2025. Hasilnya, kedua belah pihak menyepakati biaya haji tahun 2025 ini turun sebesar Rp4 juta dibanding biaya haji tahun sebelumnya, 2024. Dengan agenda pengesahan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi per jamaah haji reguler sebesar Rp89.410.258,79, turun sebesar Rp4.027,21 dari BPIH tahun 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi yang sebesar Rp93.410.286. Komposisi BPIH tahun 1446 2025 Masehi terdiri dari A. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jamaah sebesar Rp33.908.508,01 atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dengan kesepakatan ini, setiap jemaah haji reguler Indonesia untuk tahun 2025 menanggung biaya sebesar Rp55,4 juta, dikurangi Rp25 juta setoran awal yang telah dibayar jemaah saat mendaftar haji lebih 10 tahun lalu, maka besaran sisa pelunasan yang harus dibayar jemaah reguler adalah Rp30,4 juta untuk bisa berhaji tahun ini. Dengan besaran ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menepati janjinya bahwa biaya haji tahun ini akan lebih murah dari tahun sebelumnya, tahun 2024. Yaitu turun Rp4 juta secara keseluruhan. Meski untuk besaran biaya yang ditanggung jemaah, besarannya hanya turun Rp600.000. Menurut Menteri Agama, biaya haji diupayakan turun merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Apalagi ini adalah masa reses, maka itu betul-betul kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi 8 DPR
Kemudian biaya penyelenggara ibadah haji juga sesuai dengan harapan kami sejak awal, dan juga sebetulnya ini adalah harapannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, mengobsesikan agar calon jamaah haji itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan semurah mungkin jika itu dimungkinkan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini terwujud ya, dan juga pada kesempatan yang lain. Di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Sebanyak 201.000 lebih dialokasikan untuk jemaah haji reguler, 17.680 untuk jemaah haji khusus, dan sisanya untuk petugas haji daerah dan pembimbing. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi sebesar 55,5 juta rupiah. Angka ini turun dari usulan awal sebesar 65 juta rupiah. Apakah dengan turunnya ongkos naik haji ini, pemirsa, layanan bagi para jemaah haji ini akan aman? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di studio TV One dan juga melalui sambungan virtual. Saya ingin sapa satu persatu terlebih dahulu. Kita ingin sapa ada Bapak Romo Muhammad Syafi'i selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain itu juga kita ingin sapa di studio TV One ada Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Kiai ini sudah hadir Pak Mustoli Siraj, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat? Semangat, sehat, Mbak. Harus semangat. Oke, kita masih menunggu kehadiran satu narasumber lagi, Pak Abdul Wahid, Ketua Panja Haji dari DPR RI yang tentunya bersama dengan pemerintah, Kementerian Agama. Tapi mungkin pertama kita awali terlebih dahulu langsung ke Pak Wamen nih. Pak Wamen, ini kan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini turun ya, bisa dikatakan nih angin segar begitu bagi masyarakat ataupun para jemaah haji di tahun 2025 ini. Apa sebetulnya yang menjadi alasan begitu di balik turunnya biaya haji pada tahun 2025 ini, Pak Wamen? Ya, tentu saja ide awal untuk menurunkan biaya haji tahun ini itu berasal dari Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto. Beliau mengamanahkan, pertama, pelayanan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tapi diupayakan agar ongkosnya bisa diturunkan. Karena itu di awal itu kan penawaran yang disampaikan itu jemaahnya menanggung BP ya, itu yang langsung dibayar jemaah itu sebesar 65 juta, dari BPIH sebesar 93 juta. Setelah kita sisir, ternyata itu berasal dari pembagian persentase penggunaan nilai manfaat. Tahun lalu 56 juta itu karena nilai manfaatnya itu 60% ditanggung jemaah, 40% ditanggung oleh BPKH. Di penawaran awal itu yang ditanggung jemaah 70% dan BPKH nilai manfaatnya 30%, maka keluar angka 93 juta dan BP atau yang dibayar jemaah itu sebesar 65 juta. Tapi kemudian setelah dihitung ulang berhasil disepakati bahwa yang dibayar oleh jemaah itu hanya 62% dan nilai manfaat yang dibayar BPKH 38%. Di situ sudah mulai ada penurunan yang akan dibayar oleh jemaah. Kemudian kita berhasil bernegosiasi dengan penerbangan. Ya, tahun yang lalu itu kan 34 juta per jemaah. Tahun ini sudah bisa 33 juta 100.000 rupiah. Demikian halnya di
Armusna ya. Yang lalu itu per orang membayar 4.100 SAR. Tapi tahun ini kemudian 3.770 SAR. Demikian juga dengan catering. Tahun lalu itu rata-rata 3 kali makan dikalikan 17.000 SAR ya. Sekarang itu sudah bisa bukan 17.000, saya 17 ya, 17 SAR. Sekarang kemudian kita ketemu di angka untuk makan siang dan makan malam itu 15 SAR dan untuk sarapan pagi 10 SAR. Demikian juga dengan hotel terjadi juga penurunan, maka akhirnya kita bisa menurunkan dari 93 juta BPIH menjadi 89 juta. Dan kemudian jemaah kemudian hanya membayar dari 65 juta di tawaran awal menjadi 55,4 juta. Dan ini perlu difahami juga oleh jemaah haji yang lain, bahwa 55,4 juta ini kan nanti dikurangi oleh dengan setoran awal 25 juta dan virtual account ya, yang itu mendapatkan virtual account itu karena masa tunggu dari jemaah itu sendiri yang kemarin dihitung di Panja. Masing-masing jemaah tahun ini rata-rata mendapat 2,1 juta. Jadi artinya jemaah kita sudah punya tabungan rata-rata 27,1 juta. Jadi yang dibayar itu tinggal 55,4 dikurang 27,1 juta, ya sekitar 27 sekian atau 28 juta lagi. Begitu. Oke, baik, itu dari Pak Wamen begitu. Saya mau langsung ke Pak Kiai, ke MUI ya. Pak, ini tadi sudah disinggung biaya-biaya yang kemudian ditekan begitu, komponen apa yang kemudian ditekan dan biaya ini dari mana sehingga angkanya ini bisa turun. Termasuk tadi juga disinggung soal nilai manfaat. Responnya seperti apa? Pertama, saya berdoa mudah-mudahan perjalanan ibadah haji itu lancar, sukses, penyelenggaranya pun juga sukses. Amin. Karena biasanya harga itu tidak membohongi realita. Apalagi sekarang kurs dolarnya menjadi 16.000 yang dulu 15.600 ya. Berarti sebenarnya kursnya sudah naik. Jadi kita berdoa mudah-mudahan benar tadi Romo sampaikan tidak mengurangi pelayanan. Karena sepertinya kita nyewa hotel saja kan tergantung yang mau kita sewa. Ya. Mau bintang 3, mau bintang 4, mau bintang 5 kan tergantung. Jadi sebenarnya kita tunggu dan kita doakan sebagai warga negara untuk bisa berjalan dengan baik dan sukses, apalagi ini akhir penyelenggaraan dari Kementerian Agama. Ya. Karena besok sudah penyelenggaraan adalah menjadi BPH, Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengelola penyelenggara haji. Tetapi saya menyoroti sebenarnya kalau persepsi kami bahwa BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu kan yang dibayarkan keseluruhan. Kemudian ada BP adalah biaya yang dibayarkan oleh jamaah haji. Jadi pertama filosofinya harus kita ambil bahwa orang berangkat haji itu yang penting sesuai dengan harga, ya silahkan dilaksanakan, tidak harus murah. Yang penting itu bisa berjalan dengan baik, karena orang haji itu memang tidak perlu dibantu. Dia orang yang mampu, manistata ilaihi sabila. Jadi kalau harus menekan harga, saya pikir bagian dari pelayanan filosofinya, karena memang pemerintah tidak membisniskan ini, beda dengan travel. Dia harus ambil untung, pemerintah adalah pelayanan. Itu sudah benar saya pikir. Tetapi kalau kami pikir tidak perlu ada biaya dari tadi 55, sekian itu dibanding dengan 89. Kenapa? Karena pemanfaatan nilai manfaat itu kalau langsung ke virtual account, maka tidak perlu itu. Ya. Saya kan tidak yakin yang berangkat tahun 2025 ini adalah orang yang daftarnya sama di waktu yang sama. Sementara dia akan melunasi dengan harga yang sama. Kita tahu bahwa di dalam fatwa MUI bahwa dana yang ada di rekening itu adalah dananya jamaah. Maka kalau setiap tahun diberikan ke virtual account-nya bagi hasilnya itu cukup dari BPIH-nya saja, nggak usah BP. Jadi tinggal di rekening itu tinggal berapa, main di rekening ada uang 60 juta. Berarti tinggal nambahin
28 juta lagi atau 29 juta lagi. Jadi kembali kepada rekening masing-masing jamaah yang itu akan melunasi dari BPIH. Tapi karena sekarang posisinya BPKH sebagai kasir dan sebagai investmentnya ya, bagi orang yang investornya di situ dan bagi yang pengelola untuk pengembangannya, maka dibikin pukul rata ini. Nah, ini yang nanti ada ketidakadilan antara orang yang berangkat sekian orang dengan orang yang menunggu. Nah, ini yang kita sanksikan tentang dana yang tadi 38% dari nilai manfaat itu, kan berarti dia menjadi rata-rata. Padahal pemanfaatan itu makin waktu, beda waktu juga adalah beda hasilnya itu. Nah, mungkin saran ke depan barangkali kalau diputusin ya, dan dalam waktu yang dekat saya pikir kami perlu menyampaikan di fatwa MUI sebaiknya langsung virtual account, nanti mungkin BPH kalau sudah mengelola, sehingga nggak usah ada BP, langsung BPH saja. Oke. Dan saya pikir tidak perlu kita berpikir memurahkan, tetapi memangnya nanti tidak tercapai pada standar. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan haji standarnya apa? Standar pelayanannya. Nah, nanti kita melakukan evaluasi dari standar itu. Saya berdoa dan saya juga mendukung atas ya masih normalnya dibanding dari yang lalu ya, padahal kursnya sudah naik, mungkin juga barang-barang sudah naik karena inflasi, tetapi harga masih relatif sama, bedanya kecil ya. Tetapi kita berharap nanti ada standar dan standar itu menjadi bahan evaluasi. Ternyata standar ini dengan harga ini tercapai gitu. Karena nanti mungkin bisa beda-beda. Seseorang itu murah, persepsi orang lain adalah mahal. Contoh begini, saya dulu pernah menjadi petugas haji tahun 2003 itu yang non-kloter ya. Jadi bagi orang yang daerah dengan kondisi hotel tertentu itu dia sudah mewah. Karena di daerah tempat itu ini sudah masuk standarnya. Tapi bagi orang Jakarta, kota-kota besar, dia nggak nyaman tempat itu. Nah, yang standar-standar yang menjadi standar nasional ini bagi standar kita itu nanti menjadi bahan evaluasi. Mudah-mudahan ya, saya berdoa Bapak yang di DPR memutuskan juga Kementerian Agama nanti penyelenggaranya bisa sesuai dengan standar-standar Indonesia itu. Oke, itu masukan dan juga saran yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Mungkin nanti Pak Mustoli dan juga Pak Wamen bisa direspon ya, apalagi tadi MUI menyebut adanya ketidakadilan begitu bagi para jemaah yang akan berangkat dan juga belum berangkat. Gitu. Nanti bisa ditanggapi usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Kembali kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Sebelum saya mau ke Pak Wamen, saya mau ke Pak Mustoli terlebih dahulu nih. Pak Mustoli, kalau dari MUI itu tadi ada masukan dan juga saran, termasuk juga yang disoroti ini adanya ketidakadilan bagi para jemaah yang belum berangkat dan yang nanti akan berangkat. Kalau dari Komnas Haji dan Umroh melihatnya seperti apa? Iya, saya melihatnya terkait dengan komposisi BPIH yang sekarang memang dibuat sekompromis mungkin, Mbak. Pertama ada kemudian kepentingan jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, kemudian juga, tapi yang lebih banyak itu adalah kepentingan 5,42 juta jamaah yang masih menunggu. Ya. Dan selama ini betul ada ketidakadilan, ada gap, bahkan bagi saya perbandingan antara subsidi nilai manfaat yang diterima oleh jamaah haji yang berangkat, jumlahnya itu kan sangat tidak imbang. Bahkan bukan antara bumi dan langit, tapi seperti antar tata surya. Kenapa saya katakan begitu? Karena subsidi bagi jamaah haji yang berangkat itu per orang rata-rata 37 juta. Sedangkan nilai manfaat yang didistribusikan ke virtual account yang diterima oleh jamaah haji yang masih nunggu 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu cuman maksimal per tahun itu cuman 460.000 perak. Oke. Nah, ini kan tidak adil. Artinya apa? Memang tidak ada di komposisi ini memang tidak terlalu ekstrim begitu ya, karena berusaha untuk tidak terlalu jauh dengan nilai pada tahun 2024. Tetapi perlu diingat, Mbak, asumsi nilai pada tahun 2024 itu adalah jamaahnya itu ada tambahan 20.000, jadi 241.000, sedangkan sekarang itu kan 221.000 normal gitu ya. Nah, ini yang kemudian sesungguhnya turunnya itu tipis, per jamaah itu di BP-nya itu cuma 600.000 begitu ya. Sedangkan nilai manfaatnya memang dikurangi, tapi itu pun tidak terlalu jauh begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Kholil begitu, itu
Betul, tapi kalau kita merujuk dengan menerapkan begitu ya langsung fatwa atau ijtima ulama MUI tahun 2024 begitu ya, itu dampaknya akan ada kenaikan yang sangat drastis. Ya. Nah, sehingga ini akan mengejutkan banyak pihak begitu ya. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan, ini ada Pak Wamen begitu ya, kira-kira saya mengusulkan begini. Urusan BPIH, nilai manfaat ini akan selalu tarik-menarik, Mbak, dan cenderung akan menjadi komoditas politik. Kenapa? Di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji maupun di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak ada acuan berapa maksimal nilai manfaat yang harus digunakan. Tidak ada batasnya, sehingga kemudian kalau mau dibuat seolah-olah ini adalah keputusan populer, maka kemudian ya dinaikkan saja nilai manfaatnya. Sebaliknya kalau misalnya mau ambil resiko, ketika dulu Menteri Gusmen menjadi Kementerian Agama itu kan cukup mengejutkan dengan adanya usulan 70-30 yang kemudian menjadi perbandingannya itu 60-40 hasil daripada kompromi. Nah, supaya tidak terjadi lagi tarik ulur seperti ini dan tidak membahayakan sustainability keuangan haji di masa mendatang, itu harus ada batasan. Dan ingat satu hal juga, BPKH sebetulnya ada satu klausul yang belum dijalankan. PP nomor 8 tahun PP nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang tentang keuangan haji itu ada yang tidak dilaksanakan, dan menurut saya BPKH tidak jujur di situ. Apa itu? Di PP nomor 5 tahun 2018 itu orang yang baru daftar menjadi jamaah haji itu harus menandatangani akad wakalah. Nitip uangnya, nah nanti kan hasil uangnya kan dikembalikan ke dia, bukan dibagi ke orang lain yang berangkat. Nah, tetapi ternyata dalam prakteknya di BPKH itu bukan akad itu kan perjanjian, artinya jamaah dan BPKH saling berjanji. Tapi yang terjadi apa? Pernyataan wakalah. Nah, beda antara pernyataan kan sepihak. Kalau akad perjanjian kan dua belah pihak. Nah, ini poinnya. Tapi poin saya adalah apapun itu, ini menjadi dialektika yang harus kita dorong untuk menjadi lebih baik. Intinya ke depan mesti kan ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ini momentum supaya tidak menjadi bom waktu di belakang hari terkait pengelolaan keuangan haji, maka perlu adanya penggunaan nilai manfaat itu ada rules-nya. Ada rules, ada standar, itu usulan dari Komnas Haji dan Umroh. Mungkin langsung bisa direspon oleh Pak Wamen ini pernyataan yang disampaikan baik itu Pak Mustoli maupun Majelis Ulama Indonesia mengenai adanya ketidakadilan begitu bagi para jemaah sebelum dan juga yang nanti akan berangkat. Silakan Pak Wamen. Ya, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama dan kepada Pak Mustoli, karena di internal kita ini juga sudah menjadi perbincangan. Karena itu kita kemarin mendorong segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Haji Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang tentang Keuangan BPKH Nomor 34 2014 agar lebih mendekati apa yang tadi diistilahkan dengan pelayanan yang berkeadilan. Saya kira ini memang menjadi masukan yang cukup positif, karena di internal juga ini sudah menjadi perbincangan yang serius. Karena itu kita mendorong agar perubahan perundang-undangan ini nanti melibatkan banyak pihak, memberikan masukan-masukan agar apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa diwujudkan. Tapi kemudian kalau soal penurunan biaya yang tadi disampaikan, ini begini Pak Kiai, kami berusaha tetap memberikan pelayanan yang prima, tapi kenapa harus ada upaya menurunkan harga? Ini begini, dari apa yang disepakati, ditandatangani kontrak, dengan yang dieksekusi itu, pembayarannya selalu berbeda jauh. Sehingga dikenal dengan istilah efisiensi. Tahun lalu saja perbedaan itu mencapai 600 miliar lebih. Dan tahun 2023 itu sampai 1,1 triliun lebih. Ini kan berarti masih banyak sebenarnya yang bisa dihemat. Supaya efisiensinya tidak sebesar itu. Karena ada peluang, karena efisiensi 2023 sampai 1,1, efisiensi 2024 sampai 600 miliar lebih. Kami kemudian melihat masih mungkin menurunkan biaya,
tidak dengan menurunkan kualitas pelayanan, karena mereka mendapat pelayanan yang bagus pada waktu yang lalu itu dengan efisiensi yang cukup besar. Itu yang menjadi rujukan kami, Pak Kiai, sehingga kita masih berupaya mencari-cari bagaimana biaya haji ini bisa ditekan, bukan pelayanan yang ditekan, karena asumsi efisiensi yang cukup besar itu. Gitu Pak Kiai. Oke, Pak Wamen, mungkin bisa ini ya, karena banyak pertanyaan juga dari masyarakat dengan turunnya biaya haji di tahun 2025 ini, kualitas pelayanan bagi para jemaah haji, ini nanti jaminannya seperti apa untuk tidak menurun begitu? Karena kalau kita lihat dari penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 sebelumnya juga masih banyak catatan. Bagaimana dengan di tahun 2025, Pak Wamen? Ya, jadi begini. Ini saya melihat dari sisi kompetisi perusahaan pelayanan. Tahun ini entah kenapa untuk hotel saja begitu dibuka itu menawarkan hotelnya sudah sampai 400 perusahaan di wilayah-wilayah yang disepakati di panja haji. Artinya bukan karena lebih jauh maka lebih murah, tidak, udah disepakati di mana saja itu lokasinya, berapa kilometer atau berapa ratus meter dari masjid, itu sudah diputuskan di panja. Begitu dibuka, itu yang mendaftar sudah 400-an perusahaan. Begitu juga di Al-Musna. Yang lalu itu hanya sekitar 9 sampai 10 perusahaan. Tahun ini begitu dibuka, itu sudah lebih 20 perusahaan. Kemudian kita membaca sukses story mereka melakukan pelayanan yang selama ini nggak dilakukannya terhadap jemaah haji kita, tentu dengan jemaah haji dari negara-negara lain. Kami melihat kualitasnya cukup baik, bahkan ada yang lebih baik daripada yang pernah kita terima. Tapi kemudian dia memberi tawaran harga yang lebih kompetitif. Maka kami memutuskan untuk pelayanan itu tidak dipegang oleh 1-2 vendor, tapi beberapa vendor supaya masing-masing memberikan pelayanan terbaik, berkompetisi dengan vendor yang lain juga yang kita beri kesempatan pelayanan. Jadi tidak lagi dibatasi 1-2, kita mungkin bisa sampai 5 vendor untuk memberikan pelayanan, tentu dengan koordinasi yang baik dari kita, dan juga kita terus berkomunikasi dengan panitia yang ada di Arab Saudi. Jadi seperti misalnya penurunan ongkos pesawat itu kemarin karena kita bisa bernegosiasi dengan Pertamina untuk menurunkan afturnya, sehingga kemudian pihak penerbangan berhasil menekan ongkos dari tahun lalu rata-rata 34 juta, tahun ini mereka bisa menekan sampai 33.100.000 rupiah dengan pesawat yang sama, tapi harga yang berkurang. Kenapa? Karena pemerintah kita dalam hal ini Pak Prabowo kemudian meyakinkan pihak Pertamina untuk tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan, tidak usah rugi, tapi ya berilah semacam hadiah kepada calon jemaah haji kita ini sehingga ongkosnya bisa lebih murah. Jadi ini yang saya bisa sampaikan, sehingga penurunan harga itu tidak menurunkan kualitas. Dan kenapa masih ada upaya menurunkan? Karena asumsi efisiensi yang cukup besar. Dari 2023 1,1 triliun, 2024 sampai 600 miliar lebih. Nah, jadi Pak Kiai, terima kasih terus diingatkan, tapi saya kira itu kondisi real yang saya sampaikan. Oke, itu kondisi real dan juga alasan kenapa bisa kemudian menurunkan biaya ibadah haji. Mungkin nanti bisa direspon ya, tapi ditahan dulu. Kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai, kami kembali saat lagi. Untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan simak terlebih dahulu rincian komponen BPIH tahun 2025. Ada 13 komponen biaya di dalam negeri, pemirsa, diantaranya adalah penerbangan, konsumsi, pelindungan, pelayanan keimigrasian, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah di tanah air, pengelolaan BPIH, akomodasi, transportasi, pelayanan di embarkasi atau debarkasi,
premi asuransi dan pelindungan lainnya, biaya hidup, dan juga pelayanan umum di dalam negeri. Ini adalah 13 komponen dari biaya di dalam negeri, komponen BPIH di tahun 2025. Ya, selanjutnya pemirsa, ini adalah masih rincian komponen BPIH 2025, ada 9 komponen biaya di Tanah Suci. Di antaranya ini adalah akomodasi, kemudian ada konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah dan juga Mina, pelindungan premi asuransi dan pelindungan lainnya, pembinaan jemaah di Arab Saudi, pelayanan umum di Arab Saudi, dan juga pengelolaan BPIH. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Kiai, Majelis Ulama Indonesia. Mungkin bisa direspon tadi. Sekaligus ini ada pertanyaan juga nih soal kesimpangsiuran fatwa haram MUI terkait dengan pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk jemaah lain. Bagaimana Anda meresponnya? Pertama, ibadah haji itu ada unsur syariahnya, ada unsur pelayanan dan bisnisnya. Oke. Unsur syariahnya adalah kewajiban kita semua untuk melaksanakan rukun Islam ini sesuai dengan yang dikehendaki dalam ajaran Islam. Istilah wilayahnya ada penasihat agamanya, ada mustasyarnya, dan kita di Majelis Ulama juga berkepentingan itu. Tapi dalam penyelenggaraannya ini ada pelayanan bagi negara, bisnis bagi vendor-vendor itu, berhak mereka mendapatkan bisnis. Oleh karena itu, ketika biaya itu diturunkan, pandai-pandai menegosiasi dengan para pebisnis. Yang dulu mungkin 500, bisa sekarang kena 400, kan pinter-pinternya. Seperti halnya penerbangan, dulu tuh hanya Saudi Airlines dengan Garuda, sekarang dibuka untuk Lion Group. Ada Lion Ya juga kan berarti kan sudah ada bergabung. lebih kompetisi dan mungkin kelasnya seperti kita lihat, kelasnya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu kita berdoa ya, turunnya itu meskipun sedikit atau masih di dalam kisaran itu, pelayanannya tidak turun, bahkan mungkin lebih naik dengan pandainya bernegosiasi, dengan pandainya dia untuk membangun relasi di sana itu. Yang kedua, yang dimaksud dengan fatwa MUI berkenaan dengan pengelolaan bahwa itu haram, itu bukan pengelolaan yang haram dengan pakai akad wakalah. Akad wakalah itu artinya diserahkan, orang mengelola, dia dikasih fee, tapi untungnya nggak boleh dikurangi. Di situ tadi yang oleh Pak Mustaola itu disampaikan bahwa yang 33 juta menjadi pensubsidi lah ya dari BPKH, sementara orang yang nggak berangkat cuma dapat 500-an ribu kira-kira. Padahal rekeningnya sama, di waktu yang sama. Atau orang yang berangkat sendiri, antara orang yang berangkat itu beda. Nah, ini yang kita mengatakan pemanfaatan yang tidak adil nih yang disebut dengan haram oleh kita. Tapi kalau biayanya itu maunya orang yang nyetor haji kemudian akad dengan BPKH, nanti disempurnakan akadnya, kemudian dari akad itu dia dikelola dengan baik, nggak ada yang bersalah dengan itu. Ini ada kesalahpahaman tentang yang disebut dengan pemanfaatan yang difatwakan oleh MUI itu haram gitu ya. Dan ini mengantisipasi kalau nanti terus dipaksa dengan subsidi terus, ya. Ini kita minta umumnya 38%. Makanya per orang bayar sekian juta untuk penambahan BPKH. Sementara di BPKH ini kan sekarang paling mahal. Paling nanti diperkirakan suatu waktu akan terjadi pengurangan dari pokok dan bisa nggak berangkat haji loh. Disebut dengan ponzi juga. Kalau kita bicara investasi umpamanya, BPKH itu nanti saya pikir bisa dilebur dalam bentuk keuangannya BPH. Tetapi orang yang mau perjalanan tuh antrinya masih 3 tahun ke atas, apalagi sampai 30 tahun, jadiin emas aja. Logam mulia itu 1 tahun pasti di atas kenaikannya itu bukan karena naik, karena uang kita ini inflasi itu bisa 10%. Investasi sekarang BPKH itu banyak bank yang tidak mampu karena dihitung dengan dana lain dia dihitung mahal. Sementara dia dipaksa harus mensubsidi setiap tahun untuk bagaimana menyampaikan tentang perjalanan ibadah haji atau BPIH-nya itu BPIH-nya menjadi turun. Padahal uangnya uang dari mana? Maka saya bilang kalau mau diasas orang haji adalah orang yang mampu, biarkan nggak usah pakai BPIH saja. Kemudian orang yang lama antrinya itu jadiin emas aja, logam mulia. Dia kan zero inflation, dia nggak kena inflasi, berbeda dengan uang itu. Dengan cara begitu saya pikir akan lebih nyaman, coba bisa dipertimbangkan pola seperti ini. Dan sekarang oleh OJK sudah disahkan Pegadaian sebagai bullion bank. Artinya nanti ada bank emas, ketika disimpan berupa emas, coba dihitung saja. Dalam waktu dulu itu tahun 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, harga emas itu dengan sekarang jauh. Tanpa kita menghitung dengan berapa porsinya. Kalau dulu sekitar 2009 250 gram, sekarang berapa? Emas sekarang 1.300.000. Berarti kalau 60 sekitar 50 gram.
Jadi kalau dihitung dengan emas, ongkos haji itu adalah turun. Tapi karena inflasi dari rupiah menjadi kesannya naik, yang dulu cuman umpamanya sekitar 20 juta pada saat tahun 2009. Coba bisa dicek lah hitung-hitung yang seperti ini. Kalau emas itu turun tapi rupiah naik. Jadi kalau orang yang antri panjang dihitung dengan pemaksimalan pemanfaatan investasi dari BPKH, nggak bisa ngejar dengan proses inflasi itu. Menarik pernyataan yang disampaikan oleh Pak Kiai soal adanya tudingan skema Ponzi ini. Saya mau langsung ke Pak Wamen. Pak Wamen mungkin bisa sekalian langsung direspon begitu soal adanya tanggapan skema Ponzi ini. Ya, saya di awal sudah menyampaikan bahwa kita di internal memang sudah mendiskusikan ini secara intensif ya. Ada debatable lah. Tapi paling tidak kenapa ini masih kita berlakukan hari ini? Karena kita pemerintahkan pedomannya adalah undang-undang. Nah, di undang-undang tentang keuangan haji yang PP nomor 5 tahun 2018 memang masih belum disebutkan seluruh nilai manfaat itu langsung masuk ke virtual account. Itu bunyi peraturan pemerintahnya. Tapi kan ini bukan mutlak ya. Tapi tetap saja merubah tentang perencanaan dan pemanfaatan uang haji ini tentu harus melalui perubahan undang-undangan. Karena itu kita mendorong ya agar ini segera kita rubah, dan masukan-masukan ini saya kira sesuatu yang oleh sebagian kita di internal itu mendapat dukungan yang luar biasa. Nah, jadi memang perlu ada penyempurnaan ya, dan saya terima kasih malam ini kita berdiskusi tentang hal itu. Cuman memang tentang semangat menurunkan ongkos haji ini Pak Kiai dan Pak Siraj itu memang semangatnya Pak Prabowo, dan dia setelah tahu ini turun Pak, dia belum puas karena itu dia meminta kepada kami untuk diawasi betul itu di sana. Maka Pak Dasko sebagai ketua tim pengawas sudah sebulan Pak menurunkan timnya di sana. Ya mungkin efisiensi masih besar juga ini Pak dengan pengawasan dilakukan oleh Pak Dasko di Arab Saudi. Dan Pak Prabowo juga ingin mengakselerasi pembangunan kampung haji. Jadi memang ingin betul-betul jemaah haji kita terlayani. Dan kalau kampung haji nanti terrealisasi, Pak Kiai, Pak Siraj, insya Allah ongkos haji lebih murah lagi. Tapi dengan pelayanan yang justru akan lebih baik. Nah, ini memang semangat pelayanan dari Presiden kita ini patutlah kita apresiasi menurut saya. Karena itu kami bekerja keras, dan alhamdulillah baru ini yang bisa kita persembahkan untuk rakyat Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari ini kita diperkaya dengan masukan dari Pak Siraj, dari Pak Kiai, Khalil Nafis. Insya Allah dengan perubahan undang-undang, dengan masukan-masukan ini, kita akan berusaha, kita akan berjuang, dan semangat Presiden yang akan membangun kampung haji mungkin mulai tahun depan sudah dilaksanakan. Pelayanan haji lebih baik, dan insya Allah biayanya akan jauh lebih murah. Oke. Begitu. Baik. Sebelum kita ke Pak Mustoli, saya ingin hadirkan laporan dari rekan kami, Fatima Albar, yang saat ini berada di Istana Merdeka Republik Indonesia, karena ada pertemuan antara Presiden Republik Indonesia bersama dengan Panja Komisi 8 DPR RI. Fatima, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vena dan juga pemirsa, betul sekali. Hari ini Panitia Kerja Haji DPR RI bersama dengan Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang hari ini ke Istana Negara untuk memberikan laporan seputar hasil biaya haji yang akan dibiayakan atau dibebankan kepada jemaah untuk tahun 2025. Dan memang pertemuan tadi sudah digelar sejak sore tadi, dan sekitar 15 menit yang lalu pertemuan antara Panja Haji DPR RI, Komisi 8 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini telah selesai. Dan tadi juga Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang sudah memberikan keterangannya atau menyampaikan apa saja yang tadi menjadi perbincangan antara Panitia Kerja Haji DPR bersama dengan Presiden Prabowo.
dasarnya memang tadi Panitia Kerja Haji DPR ini melaporkan hasil ketuk palu yang sudah dilaksanakan kemarin mengenai biaya haji BPIH Haji, yaitu terjadi penurunan di mana dibebankan kepada jemaah itu menjadi 5,4 juta rupiah. Dan ini yang menarik, Vena, tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 8 bahwa tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih sudah adanya penurunan tersebut, namun ternyata dirasa penurunan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kurang maksimal begitu. Namun mengingat ini sudah ketuk palu di DPR sehingga memang tidak bisa terjadinya penurunan kembali, kemungkinan penurunan biaya haji atau BPIH yang dibebankan kepada jemaah akan ditekan kembali atau diturunkan kembali pada tahun esok. Jadi memang tadi yang menariknya adalah meskipun Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih sudah adanya penurunan, namun dirasa penurunan ini kurang maksimal. Dan tadi disampaikan bahwa nanti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto akan diusahakan kembali untuk tahun depan akan diusahakan oleh DPR RI sehingga terjadi penurunan yang lebih maksimal sehingga manfaat bagi para jemaah haji yang berangkat pada tahun depan. Sementara itu, Vena. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Ternyata Pak Presiden nih masih kurang maksimal begitu, masih belum puas begitu. Tapi kan kita belum tahu nanti akan berjalan di tahun 2025 seperti apa, Pak Musoli. Iya, kita apresiasi dengan Pak Presiden Prabowo ya terkait dengan respeknya beliau terhadap biaya haji. Ya. Meskipun di dalamnya itu memang ada banyak dinamika yang kita bahas malam ini, Pak. Tetapi perlu saya sampaikan saya juga perlu menyampaikan, harus fair menyampaikan apresiasi kepada Pak Wamen, Pak Menteri dan Komisi 8 terkait dengan kemudian subsidi yang selama ini diterima oleh TPHD. Ya. Petugas daerah dan kemudian KBIHU yang selama ini menikmati subsidi haji itu juga sekarang mulai dirapikan, ternyata tidak perlu. Nah ini meskipun tidak terlalu drastis tapi ini kan satu kemajuan. Nah tapi intinya adalah yang perlu kita garis bawahi ke depan memang perlu ada terobosan-terobosan, tidak hanya berfokus pada biaya haji atau dana haji tapi juga memerlukan banyak inovasi, Mbak. Saya mengusulkan begini, misalnya wacana terkait dengan pemangkasan waktu tinggal jamaah haji di Arab Saudi ini mesti diperjuangkan, meskipun nanti ada diskusi dengan Pak Kiai Khalil bagaimana dengan arba'in. Itu diskusinya akan di situ. Tapi ini saya kira bisa didiskusikan. Yang kedua adalah menyangkut apakah perlu, ini sifatnya wacana, Mbak ya. Apakah perlu kemudian biaya haji, uang muka haji itu kan sejak 2010 itu kan masih 25 juta. Apakah penting kemudian kita naikkan? Yang berikutnya adalah ini soal transparansi. Perlu kemudian di tahun-tahun mendatang pengumuman siapa-siapa yang akan berangkat haji itu diumumkan di lebih awal. Sehingga ketika BP atau BPIH ini diumumkan, mereka bisa mencicil jauh-jauh hari pelunasannya. Nah ini kan bisa meringankan dari apa yang kemudian biaya haji supaya bisa ditekan. Tapi kalau desain haji masih seperti hari ini, saya kira harapan Pak Prabowo untuk kemudian menurunkan secara drastis biaya haji ini saya kira akan sulit menurut saya untuk kemudian direalisasikan. Tapi yang paling signifikan adalah yang pertama tadi, bagaimana kalau kemudian masa tinggal di Mekah, di Madinah atau kemudian masa tinggal selama haji itu dikurangi, karena kita sekarang sudah ada teknologi dan kemudian rukun haji juga masih bisa terpenuhi, masih bisa disempurnakan. Hanya tadi memang ada sebagian kalangan yang merasa ketika kemudian terpenuhi nggak arba'innya di Madinah itu nanti, kalau tidak nanti apakah hajinya sempurna atau tidak, karena zaman-zaman yang sekarang ini dan sebelumnya itu kan harus ada arba'in kan gitu kayaknya. Nah diskusinya seperti itu, tapi memang perlu ada redesign terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji agar kemudian apa yang diinginkan atau sampaikan Pak Prabowo tadi menyangkut menekan biaya haji ini mesti segera dirasakan dengan cara termasuk kampung haji. Kampung haji saya kira Pak Wamen, Pak Menteri Agama dan pihak terkait saya kira mesti juga memperjelas bagaimana roadmap menuju ke sana. Artinya ketika tanahnya katanya sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, lalu bagaimana pembiayaan, bangunnya dari mana dan seterusnya. Itu yang saya kira terobosan-terobosan itu yang mesti dipertajam dan
tidak cuma wacana saja, kira-kira begitu, Mbak. Oke, desain seperti ini nampaknya masih sulit ya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Wamen nanti bisa direspon sekaligus apa sebetulnya yang masih dirasa kurang puas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan angka ongkos naik haji yang sudah ditekan begitu di tahun 2025 ini. Ditahan nanti Pak Wamen, kita jawab usai jeda, kami kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda ini soal biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH dari tahun ke tahun. Dimulai tahun 2014, kemudian 2017, 2018 menjadi 31,1 juta hingga 39,5 juta. Di tahun 2019 ini menjadi 30,9 juta hingga 39,2 juta rupiah. Ini adalah biaya perjalanan ibadah haji dari tahun ke tahun. Sampai dengan di tahun 2020 menjadi 31,4 juta sampai 38,3 juta. Namun pemberangkatan haji ini pemirsa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Dan di tahun 2021 pemberangkatan haji ini juga dibatalkan. Estimasi biaya juga diperkirakan mencapai 44,3 juta rupiah. Sementara di tahun 2022 biaya perjalanan ibadah haji ini menjadi 45 juta rupiah. Di tahun 2023 naik menjadi 51 juta rupiah. Dan di tahun 2024 juga naik menjadi 56 juta rupiah. Dan yang cukup berbeda ya, di tahun 2025 ini turun biaya perjalanan ibadah haji menjadi 55,43 juta rupiah. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Pak Wamen tadi. Ini apa yang sebetulnya masih dirasa kurang oleh Pak Presiden? Apakah ini artinya ada jaminan untuk biaya haji ini masih bisa diturunkan begitu Pak Wamen? Ya, pertama tadi kan rencana beliau ini sebenarnya disampaikan ke saya untuk kemudian membuat perencanaan pembangunan kampung haji ya di Tanah Suci, yang dengan pembangunan ini kita selain memangkas biaya akomodasi, ini juga bisa menjadi PNBP bagi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan yang disampaikan Pak Syirat tadi tentang pengurangan durasi tinggal di Tanah Suci, itu juga sudah menjadi perbincangan kita Pak Syirat. Bahkan kita merencanakan kalau memang memungkinkan itu hanya 31 hari saja. Jadi 10 hari di Madinah berarti arba'in nggak ada masalah. Kemudian 19 hari di Mekah, 2 hari itu 1 hari perjalanan pergi, 1 hari perjalanan pulang. Tapi ini kan kendalanya itu pertama pada ketersediaan fasilitas embarkasi. Karena kan harus menyediakan tempat tidur yang lebih banyak. Sehingga pesawat begitu datang langsung terbang. Nah yang kedua itu adalah slot penerbangannya Pak. Slot penerbangannya. Tahun lalu saja, kan karena keterlambatan kita bahkan nggak bisa jadi terbang itu. Dari Madinah ya. Paksa dikembalikan lagi ke Jeddah karena nggak dapat slot penerbangan. Makanya kita bahkan berencana dengan sebuah rencana yang besar ya, karena beliau mengatakan pembangunan kampung itu jangan pakai APBN, jangan pakai BPKH, tapi kita cari skema keuangan yang lain yang lebih barokah. Nanti kita bangun kampung hajinya, bahkan kita beli pesawat. Kita beli pesawat dan kita bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi mungkin memperluas bandara yang di Taif. Sehingga kita punya slot istimewa untuk bisa mengangkut jemaah kita dengan penambahan fasilitas embarkasi dan debarkasi dengan tempat penerbangan yang lebih leluasa pemakaiannya. Saya kira skema tadi itu bisa kita laksanakan dan ini pasti memangkas ongkos haji jauh lebih murah. Jadi kampung haji tambah pengurangan durasi yang tidak mengurangi arba'in tadi. Saya kira ini juga usulan yang sangat menarik Pak. Saya berharap Bapak nanti ikut memberikan masukan yang signifikan ya dalam penyusunan undang-undang haji dan undang-undang BPKH.
Kalau nanti panitia lupa, saya nanti ingatkan. Kedua tokoh ini jangan nggak diundang. Supaya penyusunan undang-undang itu bisa sesuai harapan kita bersama. Dan ini memang sesuatu yang saya kira luar biasa. Seorang presiden memikirkan detail sekali pelayanan kepada jemaah haji dan menugaskan Pak Dasko yang hari ini timnya sudah hampir 1 bulan ada di Tanah Suci, sehingga memungkinkan biaya efisiensi malah lebih besar, sehingga bisa lebih menghemat. Gitu. Bahkan untuk memastikan soal eksekusi keuangan diikutsertakan oleh Pak Dasko itu orang-orang dari KPK, ya, saudara-saudara kita dari KPK, sehingga betul-betul nilai kontrak dengan eksekusi itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau ada selisihnya, ini berarti efisiensi yang bisa kita jadikan rujukan untuk menurunkan ongkos haji pada tahun yang akan datang. Gitu, Pak. Baik, usulan yang menarik ditampung luar biasa. Pak Kiai, mungkin sekaligus pernyataan menutup. Ya, pertama berkenaan dengan arba'in ya. Arba'in itu memang khilafiyah. Ada yang menyebutnya itu sunnah, bukan bagian dari rukun haji. Andaikan tidak dilaksanakan pun juga tidak merusak terhadap pahalanya haji. Ada yang mengatakan itu sunnah, artinya ada 40 waktu kita berjamaah di Masjid Nabawi, itu arba'in ya. Kemudian memang beberapa waktu lalu kami memang mengusulkan bagaimana bisa mengefisiensi dengan cara durasi. Seperti haji khusus kan nggak lama, bisa 20 hari. Ya. Kalau itu memangnya diefisiensi ketika di Mekah, memangnya pas memang menjelang haji. Sehingga memang tidak ada rukun yang ditinggalkan tapi lebih sedikit. Saya pikir kalau dengan pola seperti ini, Romo Syafi'i menyampaikan, saya merasa gembira. Dan dengan adanya BPH, ya, Badan Pengelola Haji, itu artinya ada inovasi baru yang harus dilakukan lebih ramping, lebih mudah. Sehingga tadi semangatnya, saya setuju pelayanan dari pemerintah, sehingga bisa menekan unsur bisnis yang berlebihan. Makanya orang berangkat haji itu kan ada 3 unsur ya, ada 3 model. Ada orang berangkat haji itu karena ingin bisnis. Jadi pelayan haji, ingin dapat uang. Ya sah saja, tapi dapat pahalanya bisnis. Ada orang yang berangkat haji karena gaya-gayaan kan. Wah, saya biar kelihatan haji. Dia mungkin nggak dapat apa-apa kecuali riya. Tapi ada yang satu, orang berangkat haji adalah orang yang karena Allah dia berangkat haji. Kemudian pemerintah, kita semua yang melayani haji, petugas haji, dia bisa haji, bisa melayani, bisa dapat 2. Artinya ada pahala yang dia melaksanakan ibadah haji, ada pahala karena dia melayani para orang-orang yang berangkat haji, apalagi banyak lansia. Oleh karena itu saya pikir inovasi mengurangi untuk di sana. Kemudian juga kita bisa dari aspek tawar-menawar dari konsumsi itu bisa diperbaiki ya. Sehingga tadi kelebihan-kelebihan itu bisa diefisiensi. Kadang-kadang kan karena ada berapa tangan nih sehingga bisa mahal. Kalau rumahnya awalnya ada 3 pintu menjadi 1 pintu, kan sudah ada 2 yang bisa dipangkas. Sehingga turun itu turun harganya tidak mengurangi terhadap pelayanannya dan kualitasnya. Mudah-mudahan sukses Pak Wakil Menteri. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses dan menjadi perkhidmatan kepada warga Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Amin. Pak Mustoli, singkat saja. Jadi kalau menurut saya bukan soal efisiensi biaya yang akan menjadi kendala, Mbak, terkait dengan naik turunnya layanan Pak Wamen. Tapi adalah pengurangan petugas yang dipotong 50% oleh pemerintah Arab Saudi, Mbak. Dari 4.200 menjadi 1.200 sekian. Ini saya kira akan menjadi titik yang perlu dievaluasi betul oleh Pak Wamen dan jajarannya. Kenapa? Dengan berkurangnya petugas, maka kemampuan petugas yang sekarang dihadirkan harus 2 kali lipat semangatnya daripada di 4.200 itu. Saya khawatir terjadi misalnya insiden tahun 2023, insiden di Musdalifah, ketika ribuan jamaah haji itu terdampar karena keterlambatan jemputan armada. Nah, itu kemudian bisa diatasi di tahun 2024 dengan Kementerian Agama menerjunkan banyak sekali petugas. Nah, sekarang petugasnya dikurangi 50%. Bagaimana dengan sektor khusus seksus seperti di Masjidil Haram, kemudian di Madinah, kemudian di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Saya kira titik krusialnya bukan di tadi pengurangan efisiensi dari biayanya, nominalnya, tetapi adalah ketika petugasnya dikurangi. Ini yang saya kira perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pak Wamen, kemudian dari Menteri dan semua jajaran di sana. Itu poin-poin yang perlu dapat perhatian khusus. Terima kasih banyak Pak Mustoli, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Wamen, Pak Romo Syafi'i atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mudah-mudahan usulan ini kemudian nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Selamat malam.